Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurmin dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab 3, metode penelitian. Sebelum anak-anakku belajar bagaimanakah metode penelitian itu, Ibu Guru akan menjelaskan sistematika penulisan bab 3. Sistematika metode penelitian. A. Metode penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Populasi dan sampel penelitian. D. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data untuk penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif, sistematika penulisannya sebagai berikut. A. Metode penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Subjek dan objek penelitian. D. Data dan sumber data. E. Teknik pengumpulan data. Dan F. Teknik analisis data. Contoh bab 3 metode penelitian dapat dilihat berikut ini. Contoh bab 3 metode penelitian kuantitatif. Bab 3 metode penelitian. A. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini. Akan diperoleh hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam kurung Sugiono, 2005.221 balas kurung titik. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Man 1 Bau-Bau dan waktu penelitian dari tanggal 7 sampai 25 April 2020. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Pengertian populasi menurut Sugiono 2012.280 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA Man 1 Bau-Bau yang berjumlah, disebutkan jumlah siswanya. Kemudian sampel penelitian 134 sampai 135 bahwa sampel merupakan sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100, maka sampel yang diambil semuanya. Namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100, maka sampel dapat diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau lebih. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak di setiap kelas, sehingga penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian siswa kelas 11 IPA 2 Man 1 Bau-Bau jumlahnya disebutkan dengan rincian laki-laki berapa jumlahnya dan perempuan berapa jumlahnya. D. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, angket, dan dokumentasi. 1. Kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, skala pengukuran data yang peneliti gunakan kuesioner adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek dan fenomena tertentu. Kuesioner dibuat dengan nilai 1 sampai 4 untuk mewakili pendapat responden seperti sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam kurung Ridwan, 2008.287 balas kurung. 2. Dokumentasi. Dokumentasi foto memiliki fungsi untuk merekam segala proses kegiatan dan hasil penelitian dalam bentuk visual. Dokumentasi foto diambil dari awal hingga akhir pelaksanaan penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif sebagai berikut. Analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam kurung Sugiono, 2012.2 147 balas kurung titik. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Analisis deskriptif digunakan dengan menyusun tabel frekuensi distribusi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan skor variabel penelitian masuk dalam kategori sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dan dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Nilai aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai dengan klasifikasi bobot yang diberikan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikali dengan jumlah kuesioner dan dikalikan dengan jumlah responden. Demikianlah contoh penelitian bab 3 metode penelitian kuantitatif. Contoh bab 3 metode penelitian kualitatif. Contoh bab 3 metode penelitian kualitatif. Bab 3 metode penelitian. A. Metode penelitian. Moleong 2017.26 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Penelitian dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini tentang penggunaan bahasa Wolio di kalangan remaja yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan Keraton Buton. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Keraton Buton. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 28 April 2021. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah remaja yang bertempat tinggal di sekitar Keraton Buton. Sedangkan objek penelitian adalah sasaran untuk diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah penggunaan bahasa Wolio di kalangan remaja. D. Data dan sumber data. Data penelitian ini adalah penggunaan bahasa Wolio, sedangkan sumber data penelitian ini adalah remaja yang bertempat tinggal di sekitar Keraton Buton. E. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Metode wawancara. Interview yang sering juga disebut dengan atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dalam kurung Ari Kunto, 2002 balas kurung titik. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, penulis membawa pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Teknik wawancara ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang penggunaan bahasa Wolio di kalangan remaja yang bertempat tinggal di sekitar Keraton Buton. 2. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau keterangan dalam kurung Ari Kunto, 2002 balas kurung titik. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi tentang data remaja yang tinggal di sekitar Keraton Buton dan buku-buku yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Wolio. F. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Demikianlah contoh bab 3 metode penelitian kualitatif, khususnya penelitian tentang bahasa, tentang budaya, dan sebagainya. Demikianlah materi tentang karya tulis ilmiah. Kita akan melanjutkan penugasan. Tugasnya silakan menulis bab 3 metode penelitian. Apakah penelitian kualitatif atau kuantitatif yang ada sesuai dengan judul yang telah di ACC, yang telah dibuat sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.